Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jumpa lagi dalam renungan harian bersama saya Pendeta Andi Silalahi. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami mohon pimpinan Roh Kudus menerangi hati kami, membuka pikiran kami sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Namun saya baca ayat 31 saja. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Berdasarkan pembacaan firman Tuhan ini, judul renungan kita adalah Jangan Sampai Terlambat. Perikop ini merupakan bagian percakapan Yesus dengan murid-muridnya. Bisa lihat ayat 1. Namun juga didengar oleh orang-orang Farisi, ayat 14. Yesus yang memanggil murid-muridnya untuk melayani, kemudian mereka terus diajar atau diperlengkapi agar mereka memiliki kepekaan, ketaatan, dan kesetiaan dalam pelayanan. Berbeda dengan orang Farisi, ahli Taurat, dan para imam yang kelihatan sangat alim, begitu saleh dan rohani, akan tetapi hidup di dalam kemunafikan. Mereka gila hormat ataupun sanjungan. Dalam kisah ini Yesus sedang menceritakan tentang kisah seorang kaya dan seorang miskin. Orang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ayat 19. Bandingkan dengan ayat 20. Ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Ia kelaparan, ia penuh borok, dan dijilati anjing-anjing. Ini adalah dua pemandangan yang kontradiksi. Jika kita memperhatikan pakaian orang kaya tersebut, maka itu biasanya dipakai oleh para imam di bait Allah. Gaya hidupnya sangat mewah, serba lebih, serba banyak, bahkan berlimpah. Hidupnya mengejar kesenangan dunia, yakni keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Tentu ini jelas bukan kehendak Allah. Keduanya pun mati, namun tempat akhirnya berbeda. Orang miskin masuk surga yang digambarkan sebagai pangkuan Abraham. Orang kaya masuk neraka yang disebut sebagai alam maut yang penuh dengan api yang menyala-nyala. Di sana ia menderita sengsara selama-lamanya. Dari sana ia berseru, memohon belas kasihan Bapa Abraham. Namun semuanya sia-sia, sudah terlambat. Tema kita, jangan sampai terlambat. Terlambat dalam hal apa? Pertama, terlambat memperhatikan sesama yang menderita selama hidup di dunia. Perhatikan ayat 20-21. Di depan rumah atau di depan matanya sudah jelas ada yang menderita, sakit dan kelaparan. Namun dia tidak peduli sama sekali. Kenapa? Karena dia berpusat pada kesenangan pribadi. Dia tidak mau terganggu ataupun diganggu. Kedua, terlambat menyadari bahwa kematian berlaku untuk semua orang. Dan di balik kematian ada kekekalan. Orang miskin mati dan orang kaya juga mati. Di pintu kematian semua sama, tidak ada diskriminasi. Namun setelah kematian akan kemana? Itulah yang berbeda. Orang kaya ini tidak memperoleh surga karena dia tidak pernah sungguh-sungguh bertobat dan beriman. Yang ketiga, terlambat merendahkan diri atau menyadari dirinya. Semasa hidupnya di dunia, dia begitu angkuh dan bahkan dalam alam maut pun ketika berhadapan dengan Abraham, bapa yang paling kaya dan dihormati dalam tradisi Yahudi, dia masih berlagak sombong. Ya, ini aneh ya, lucu juga. Dalam ayat 24 dia berkata, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya. Dalam ayat 27, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Dalam ayat 30, tidak Bapak Abraham. Dengan kata lain dia berkata, bukan begitu, tapi begini. Ini sungguh terlalu. Sama saja di dunia bahkan di alam maut.
Dia mau menang sendiri, merasa diri lebih benar. Yang keempat, terlambat menceritakan kebenaran kepada keluarga. Ayat 27 sampai ayat 28. Sangat menyedihkan karena dia adalah seorang imam yang mengerti kitab suci, melayani di bait Allah, tetapi tidak memberitakan kebenaran kepada keluarga, baik orang tua, ayah dan ibu, dan juga saudara-saudaranya ketika dia masih hidup. Yang kelima, terlambat percaya pada Tuhan Yesus yang sudah datang ke dunia, sebagaimana dinyatakan oleh kitab Musa dan kitab para nabi, ayat 31. Akibatnya dia mati dalam kekekalan, bukan hanya menderita, tapi disebutkan di sana sangat menderita selama-lamanya, ayat 23 dan ayat 25. Inilah pesan Tuhan Yesus, baik kepada murid maupun kepada orang Farisi. Pesan ini pun tentu berlaku juga bagi kita saat ini. Ada peribahasa berkata, sesal kemudian tiada berguna. Salah masak nasi sehingga jadi bubur, bisa menyesal 1 hari. Salah gunting rambut bisa menyesal 1 bulan. Salah belajar dan gagal dalam ujian bisa menyesal 1 tahun. Salah memilih pasangan hidup bisa menyesal selama hidup. Tetapi salah memilih juru selamat akan menyesal selama-lamanya dalam neraka yang kekal. Oleh karena itu, perhatikanlah firman Tuhan ini. Jangan sampai terlambat. Ketika kita hidup dan masih ada kesempatan, maka beritakanlah firman. Percayalah kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mohon sekali lagi agar Roh Kudus menolong kami, mengajar kami, sehingga kami memahami firman-Mu. Dan firman-Mu itu meneguhkan iman kami. Tolong juga kami, supaya kami jangan sampai terlambat memberitakan firman kepada orang lain yang membutuhkan keselamatan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara sekalian yang sudah mendengarkan renungan hari ini. Kiranya Tuhan meneguhkan iman kita sekalian. Tuhan memberkati. Shalom.